Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083. Saya dari Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi, kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol pada motor listrik AC. Jadi langsung saja kita masuk ke pendahuluannya, yaitu pentingnya sizing komponen yang tepat. Sizing komponen dalam sistem kontrol motor listrik merupakan aspek krusial dalam desain instalasi listrik industri. Pemilihan komponen yang tidak tepat dapat mengakibatkan berbagai masalah operasional, mulai dari kerusakan peralatan, penurunan efisiensi sistem, hingga potensi bahaya keselamatan. Proses sizing yang benar memastikan bahwa setiap komponen mampu bekerja dalam kondisi nominal dan dapat melindungi sistem saat terjadi kondisi abnormal. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami metodologi perhitungan arus motor listrik satu fasa dan 3 fase, menguasai teknik sizing komponen proteksi dan kontrol, mengaplikasikan standar industri dalam pemilihan komponen, menganalisis sistem starting motor start delta. Terakhir ada menggunakan cheat sheet sebagai panduan praktis. Langkah 1 yaitu ada identifikasi data motor. Teknis yang diperlukan yaitu melakukan perhitungan dan sizing komponen. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data teknis motor yang tercantum pada nameplate. Data ini menjadi dasar perhitungan untuk menentukan ukuran komponen yang tepat. Keakuratan dalam membaca dan memahami data nameplate sangat penting untuk memastikan sistem proteksi dan kontrol bekerja optimal. Parameternya ada daya motor yang satuannya yaitu kW atau HP, tegangan kerja, ada efisiensi, power factor, cost, power factor ya motor, arus normal, IFL, full load current, ada frekuensi F 50 Hz atau 60 Hz. Ini ada beberapa informasi tambahan, antara lain yaitu ada konfigurasi motor, kecepatan RPM, starting yang digunakan, isolasi dan temperatur rise, degree of protection, IP rating, ada duty, shackle, dan service factor. Selanjutnya ada langkah pemilihan rumus perhitungan. Di sini ada rumusnya. Untuk rumus pada motor satu fasa yaitu menggunakan rumus yang di atas ini, yaitu nominalnya mempertimbangkan daya, tegangan, efisiensi, dan power factor. Rumus ini digunakan untuk motor-motor kapasitas kecil yang umum digunakan pada aplikasi residensial dan komersial ringan. Jadi ini untuk yang lebih kecil gitu ya skalanya, tidak yang untuk pabrikan. Nah, namun untuk yang rumus 3 fasa ini lebih untuk ke yang lebih besar seperti itu untuk pabrik atau industri, karena melibatkan line dan factor akar 3 sama dengan TUSA 1732. Motor 3 fase lebih efisien dan umumnya digunakan untuk aplikasi industri seperti itu ya. Rumusnya yang di bawah ini. Langkah 3 ada contoh perhitungan motor 3 fase. Ini contohnya ya, kita misal diberikan motor 3 fase dengan spesifikasi dayanya 5,5 kW, ini tegangannya 380 V, efisiensinya ada di 85%, power factor-nya 0,85. Dari data tersebut kita dapat menghitung hasilnya itu seperti ini, rumus yang tadi kita masukkan. Nanti keluarannya jadinya 11,5 ampere. Nah, nilai ini akan digunakan sebagai acuan dasar untuk menentukan rating komponen proteksi seperti MCB. Selanjutnya ada pemilihan MCB atau miniatur circuit breaker. MCB fungsinya yaitu sebagai proteksi utama terhadap arus hubung singkat atau kongslet ya, dan kelebihan beban overload. MCB harus mampu memutus arus dengan cepat saat terjadi gangguan untuk melindungi peralatan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pemilihan rating MCB harus mempertimbangkan arus starting motor yang dapat mencapai 5-7 kali arus nominal. Ini ada beberapa aturannya sizing MCB seperti ini dan pemilihannya seperti ini. Ini ada catatannya, digunakan faktor 1,25 digunakan, ini faktornya, untuk memberikan margin keamanan terhadap arus starting motor. Kurva karakteristik C dipilih karena cocok untuk beban induktif seperti motor yang memiliki arus starting tinggi. Ini pemilihan kontaktor, jadi fungsinya utama yaitu digunakan untuk menghubungkan dan memutus suplai daya ke motor. Kontaktor harus mampu menangani arus starting motor yang tinggi dan melakukan switching berulang tanpa mengalami kerusakan. Untuk aplikasi motor kategori pemakaian AC, sampai dengan 3 digunakan karena dirancang khusus untuk starting dan stopping motor dengan kondisi normal. Ini ada aturannya, sizing kontaktor sama seperti yang di atas tadi.
Pemilihan standarnya juga. Selanjutnya ada pemilihan overload relay atau OLR. Jadi fungsinya yaitu perangkat proteksi yang berfungsi untuk melindungi motor dari kondisi kelebihan beban overload yang berlangsung dalam waktu tertentu. OLR bekerja berdasarkan prinsip thermal atau panas yang dihasilkan oleh arus berlebih yang melewati elemen bimetal. Ketika arus melebihi setting, bimetal akan melengkung dan memutus rangkaian kontrol sehingga kontaktor membuka dan motor berhenti. Ini ada pemilihannya range standar dan aturan sizing OLR-nya. Selanjutnya ada sizing komponen start delta bagian pertama. Jadi prinsipnya adalah motor yang mengurangi arus starting dengan cara mengubah konfigurasi belitan motor dari start Y ke delta. Pada posisi start, tegangan per belitan adalah akar 3, V per akar 3, sehingga arus starting berkurang menjadi sepertiga dari arus starting draw. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu sekitar 70-80% kecepatan nominal, konfigurasi diubah ke delta untuk operasi normal. Metode ini efektif untuk mengurangi voltage drop pada sistem dan beban mekanis pada motor starting. Jadi ada contoh soalnya dan penghitungannya seperti ini. Selanjutnya ada sizing komponen start delta pada bagian 2, pemilihan kontaktor KM1, KM2, KM3. Ketika kontaktor pada sistem start delta memiliki fungsi berbeda namun harus di sizing berdasarkan arus fakta yang sama. Kontaktor utama KM1 menghubungkan suplai ke motor, kontaktor start KM2 membentuk konfigurasi Y saat starting, dan kontaktor delta KM3 membentuk konfigurasi delta saat operasi normal. Interlocking antara KM2 dan KM3 harus dipastikan untuk mencegah hubung singkat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada panduan menggunakan cheat sheet sizing. Yang pertama yaitu ada ringkasan yang dibuat berdasarkan standar pabrikan atau standar nasional. Jadi aturan ya, cheat sheet itu seperti datasheet lah, mirip. Jadi ada caranya. Yang pertama, pilih salah satu data motor yang paling pasti sebagai titik awal. Misal satu daya motor dalam KW atau HP, arus nominal motor yang tertera pada nameplate. Contoh motor 5,5 kW akan menjadi titik referensi untuk mencari data lainnya. Yang B itu korelasikan data dengan tabel. Cari baris pada cheat sheet yang sesuai dengan titik referensi. Pada baris 5,5 kW akan ditemukan arus FL yang diprediksi misalnya 11,5 ampere serta rekomendasi komponen seperti MCB 16 ampere, kontaktor 18 ampere dan OLR range 9 sampai 13 ampere. Jadi yang terakhir ada kesimpulannya. Sizing komponen sistem kontrol motor listrik merupakan proses sistematis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik motor dan standar instalasi listrik. Proses dimulai dari identifikasi data motor, perhitungan arus nominal, hingga pemilihan komponen dengan mempertimbangkan faktor keamanan yang sesuai. Untuk sistem starting khusus seperti start delta, perhitungan arus fasa menjadi kunci dalam menentukan rating komponen yang tepat. Ada poin-poin pentingnya seperti ini. Ini patut untuk difokuskan ya, dipahami seperti itu agar tidak terjadi kesalahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.